Oke, sekarang kita masuk ke soal UTS tahun lalu. Yang pertama ada soal 2Y aksen X ln X sama dengan Y. Nah, dengan ketika Y sama dengan 0 itu nilainya ln 81. Nah, di sini cara penyelesaiannya kita ubah bentuk Y aksen itu menjadi DY per DX sama seperti sebelumnya. Ditulis X ln X sama dengan Y. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal pindah ruas aja. Jadi nanti hasilnya DY, Y bisa ke sini, jadi DY per Y sama dengan DX bisa dikaliin ke sini, jadi DX per 2X ln X bisa turun ke sini, jadi segini. Terus jangan lupa kasih integral. Nah, sini kita tulis lagi integralnya DY per Y itu sama dengan di sini 2-nya bisa kita keluarin supaya nanti mempermudah integral. Jadi 1/2 integral DX X ln X. Caranya untuk mengintegral ruas yang sebelah kanan itu kita buat pemisalan U sama dengan ln X. Nah, di sini kan ada ln X. Ln X ini asalnya dari yang soal ini ya. Jadi U-nya kita misalkan ln X yang di sini kita misalkan dengan U. Jadi kalau kita turunkan DU sama dengan 1/X dx. Nah, di sini ada 1/X dx. Di sini juga ada 1/X dx. Jadi kita bisa substitusi nilai DU ini ke sini. Jadi nanti bentuk integralnya, integral DY per Y itu sama dengan setengah integral DU per U. Karena DU-nya adalah 1/X dx, kita bisa substitusi. Ln X-nya kan adalah U, jadi kita bisa ganti DU per U. Kalau udah kayak gini, kita tinggal integral aja. Ini kan nanti jadi ln Y, ini jadi setengah ln U. Ln Y itu sama dengan ln U pangkat 1/2. Kan setengah bisa naik ke U ini sesuai dengan sifat ln. Terus tinggal kasih eksponen aja buat nanti kita bisa cari Y-nya. E ln Y sama dengan E ln U pangkat setengah. Ya, ini lupa ditambah C, ini juga ditambah C. Nah, di sini juga ditambah C. Jadi nanti bentuknya E ln Y itu sama dengan E ln U pangkat setengah dikali E pangkat C. Kita ubah jadi sifat eksponen, nanti bisa kita ubah jadi E ln Y itu sama dengan Y sama dengan E pangkat ln U setengah itu U pangkat setengah dikali dengan C. Nah, ini solusi umumnya. Nah, kalau untuk di sini kan diketahui inisial kondisinya, berarti kita harus cari juga solusi khususnya dengan cara kita substitusi. Oh ya, ini diganti dulu, Y sama dengan C, U adalah ln X. Karena di sini pangkat setengah, jadi kita ubah jadi akar. Nah, ini solusi umumnya. Nah, untuk cari solusi khususnya, kita tinggal substitusi ketika Y sama dengan 0, C akar ln, ini ketika Y sama dengan 3, salah. Ini berarti Y sama dengan 3, maka di sini ln 3. Y ketika 3 itu nilainya ln 81 sama dengan C akar ln 3. Nah, berarti nilai C itu sama dengan
ln 81 dibagi ln akar dari ln 3. Nilainya 4,19 nilainya. Nah, jadi nanti kita dapat solusi khususnya Y sama dengan 4,19 dikali ln X. Nah, ini udah jadi solusi khusus. Nah, kita masuk soal ke yang kedua, 1B. Itu ada soal E pangkat X plus Y ditambah Y E pangkat Y dx ditambah X E pangkat Y dikurang 1 dy sama dengan 0. Nah, bentuk soal yang ini dia masuk ke eksak, sesuai bentuk eksak ya. Kayak yang sebelum-sebelumnya. Langsung aja kita cek do M per do Y-nya. Nah, pertama kita turun yang ini, do M E X plus Y kita turunkan terhadap Y, maka nilainya E X plus Y. Nah, yang ini karena dia perkalian dua variabel, berarti nanti kita pakai U sama V buat nuruninnya. Rumusnya kan U aksen V ditambah V aksen. U aksen ini kan Y diturunkan terhadap Y itu nilainya kan 1. Terus V-nya nggak diturunin, jadi sisa E pangkat Y ditambah U V aksen. U-nya kita tulis karena nggak diturunin, terus turunin V aksennya. V aksennya adalah E pangkat Y, karena turunan dari E pangkat Y adalah E pangkat Y itu sendiri. Terus kita cari do N per do X-nya. Sama dengan, karena di sini perkalian dua variabel, kita buat lagi kayak tadi, U sama V, ini U, ini V. X diturunkan terhadap X adalah 1, terus E pangkat Y-nya ngikut, terus pakai V aksen, U V aksen, kan U-nya X, kalau V-nya kan E pangkat Y, terus kalau kita turunkan terhadap X, nilainya 0, berarti yang U V aksen itu nilainya 0, dikurang 1 ini kalau kita turunkan nilainya 0. Jadi turunan do N per do X itu sama dengan E pangkat Y. Nah, ini do M dengan do N itu tidak memenuhi syarat. Jadi kita harus pakai R. Nah, R yang di sini yang digunakan adalah R bintang. Kenapa kita pakai R bintang? Karena waktu kita pakai R biasa, itu nilainya nggak ketemu, faktor integrasinya nggak dapet. Jadi kita pakai R bintang. Kan rumusnya 1 per M dikali do N per do X dikurang do M per do Y. R bintang itu sama dengan 1 per M-nya adalah E X plus Y ditambah Y E pangkat Y. Dikali do N per do X adalah E pangkat Y dikurang dengan do M per do X ini jadi E X plus Y ditambah E pangkat Y ditambah Y E pangkat Y. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. E pangkat Y dikurang dengan E pangkat Y habis kan. Jadi R bintangnya sama dengan min dalam kurung E X plus Y ditambah Y E pangkat Y dibagi dengan E X plus Y ditambah Y E pangkat Y. Jadi ini kan yang atas sama yang bawah sama. Jadi bisa kita coret. Sisa R bintangnya adalah min 1. Nah, kita masukkan ke rumus faktor integrasi. Di sini faktor integrasinya kita pakai
F bintang. Jadi pangkat integral dari R bintang dy. Yang artinya nanti variabelnya kita integralkan terhadap y. Integral dari min dy. Maka F bintang faktor integrasinya kita peroleh adalah min y. Pangkat min y. Lalu pangkat min y itu kita kali sama soal. Jadi kan x plus y ditambah y dx ditambah x y dikurang 1 dy sama dengan 0. Nah, kita kalikan sama faktor integrasinya, itu nilainya pangkat min y. Nah, pangkat min y kita kalikan dengan x plus y, itu nilainya nanti hasilnya sisa pangkat x. Karena di sini ada plus y, di sini ada min y. Kan nanti plus y dikurang min y habis kan, jadi sisa pangkat x doang. Ditambah ini kita kaliin ke sini jadi sisa y doang, jadi dx ditambah ini kita kaliin ke sini sisanya x dikurang pangkat min y dy sama dengan 0. Terus kita cek lagi syarat kontinuitasnya do m per do y, kita pakai m-nya yang ini, n-nya yang ini karena soalnya udah dikali dengan faktor integrasi. Jadi do m per do y kita turunkan itu nilainya 1 karena ini pangkat x diturunkan terhadap y nilainya 0. Y kita turunkan terhadap y itu nilainya 1. Terus do n per do x itu sama dengan 1. Jadi udah sama. Langsung aja kita pakai rumus dari eksak ya. Sama dengan integral dari m dx ditambah ky. Ux, y itu sama dengan integral dari m-nya adalah x plus y dx ditambah ky. Jadi nanti integral ux, y itu sama dengan karena pangkat x diintegralkan terhadap dx tetap pangkat x ditambah xy. Karena y ini sebagai konstanta, kalau diintegralkan terhadap dx, maka tinggal tambahkan x aja ditambah ky. Nah, kita turunkan u ini terhadap y. Maka nilainya adalah x ditambah k aksen y. Karena pangkat x kalau diturunkan terhadap y hasilnya 0. Ini x y diturunkan terhadap y hasilnya x karena yang diturunkan adalah y-nya doang. Jadi kita bisa ubah do u per do y ini adalah n. N di sini adalah x dikurang pangkat min y. Langsung kita substitusi x dikurang pangkat min y sama dengan x ditambah k aksen y. Ini bisa kita coret karena bisa dikurangin. Jadi dapat k aksen y itu sama dengan min pangkat min y. Nah, kalau kita integral kedua ruas ini ya. Kalau nanti diintegral kan hasilnya ky. Nah, pangkat min y itu kalau diintegralkan terhadap y hasilnya adalah pangkat y. Nah, nanti kalau udah dapat ky-nya tinggal masukin ke solusi yang awal yang ini, jadi u x, y sama dengan pangkat x ditambah xy ditambah dengan pangkat y. Pangkat min y. Ini ada min y. Nah, ini solusi umum. Nah, untuk solusi khususnya
coba kalian cari ketika kondisinya itu ketika Y sama dengan 0, itu nilainya 1. Coba dicari solusi khususnya. Khususnya berapa? Berikutnya kita masuk soal yang kedua. Yang kedua A, di sini ada soal 3x kuadrat y double aksen min 12x y aksen plus 18y sama dengan 0, di mana inisial kondisinya saat y 1 sama dengan 1 dan y aksen 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh cari solusi umum dan solusi khusus. Di sini kan kalau dilihat dari tipenya, ini kan tipe Euler-Cauchy ya, di mana bentuk umumnya itu x kuadrat y double aksen plus x y aksen plus ay aksen plus by sama dengan 0. Nah, di sini kan ada di depannya konstanta. Untuk memudahkan, kita bagi semuanya dengan 3. Jadi, sisanya x kuadrat y double aksen min 12 bagi 3, 4 x y aksen plus 18 bagi 3, 6 y sama dengan 0. Terus kita tentuin ini masuk ke solusi 1, 2, atau 3. Kita tahu di sini A-nya itu min 4, B-nya 6. Berarti kan untuk nentuin itu A min 1 kuadrat min 4B itu sama dengan A-nya min 4 min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 6. Di sini kan min 4 min 1 min 5 dikuadratin dikurang 24. Min 5 kuadrat kan 25 dikurang 24 sama dengan 1. 1 itu lebih dari 0, maka ini masuk ke kasus 1. Untuk kasus 1, solusinya kan Y sama dengan C1X pangkat M1 plus C2X pangkat M2. Nah, di sini kita cari dulu M1 sama M2-nya itu berapa. Kita cari M1,2 itu sama dengan min A-1 per 2 plus minus setengah akar dari A-1 kuadrat min 4B. Nah, kalau udah M1,2 itu sama dengan min A-nya kan tadi berapa? Min 4. Min 4 min 1 per 2. Kita cari M1 dulu ya. Berarti di sini plus setengah dikali, ini kan sama yang kayak tadi. Nah, ini hasilnya 1, berarti akar 1. Nah, M1 sama dengan min 4 min 1 min 5. Min 5 dikali min plus, jadinya 5 per 2 ditambah akar 1 kan 1, berarti setengah. Jadi ini 6 per 2 sama dengan 3. Lalu M2-nya berarti min 4 min 1 per 2 dikurang setengah dikali akar 1. Berarti di sini min 5 per 2 dikurang 1 per 2 sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Kita udah punya M1 sama M2, berarti tinggal masukin ke solusi yang pertama. Jadi solusinya itu Y sama dengan C1 X pangkat 3 ditambah C2 X pangkat 2. Ini untuk solusi umum. Nah, untuk cari solusi khususnya, kita gunain yang ini tadi.
kan kita udah punya Y. Ini kita turunin sekali. Y aksen sama dengan 3C1 X pangkat 3 ditambah 2C2 X pangkat 2. Di sini kita tahu sakinya 1, itu nilainya 1. Berarti kan yang ini ya. Berarti Y sama dengan C1 X pangkat 3 plus C2 X kuadrat. Ini 1, X-nya berarti kita ganti 1. C1 pangkat 3 ditambah C2 dikali 1 pangkat 2. Ini berarti 1 sama dengan C1 plus C2. Ini persamaan. Lalu untuk yang ini kita ganti X-nya 1 dan Y aksennya 0. Berarti Y aksen sama dengan 3C1 X pangkat 3 ditambah 2C2 X pangkat 2. Y aksennya 0. 3C1 X-nya 1 pangkat 3 ditambah 2C2 1 pangkat 2. Berarti di sini 3C1 plus 2C2 itu sama dengan 0. Ini persamaan 2. Nah, kita eliminasi substitusi persamaan 1 dan 2. Berarti kan C1 plus C2 sama dengan 1. Di sini 3C1 plus 2C2 sama dengan 0. Berarti yang ini kita kali 3, yang ini kita kali 1. 3C1 plus 3C2 sama dengan 3. Yang ini tetap 3C1 plus 2C2 sama dengan 0. Ini bisa dicoret. Jadinya C2 sama dengan 3. Lalu masukin ke persamaan yang ini. C1 plus C2 sama dengan 1. C1 plus C2-nya kan 3. Sama dengan 1. Berarti C1 sama dengan 1 dikurang 3. Sama dengan min 2. Nah, baru masukin ke solusi umum tadi. Y sama dengan C1-nya min 2. X pangkat 3 ditambah C2-nya 3. X pangkat 2. Ini solusi khusus. Selanjutnya soal yang kedua, bagian B. Di sini ada soal Y double aksen plus 4Y sama dengan 16 pangkat 2X. Terus dikasih inisial kondisi. Nah, kita lihat kan bentuk soalnya itu dia nggak sama dengan 0, berarti ini masuk ke persamaan non homogen. Di sini kan dicari solusi umum sama solusi khusus. Untuk yang homogen, yang non homogen ada 2. Ada solusi homogennya sama partikularnya. Pertama kita cari dulu solusi homogen. Berarti persamaannya itu kita ubah jadi Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, terus kita tentuin dia masuk ke kasus berapa. Di sini kan A-nya 0 ya, karena Y aksennya nggak ada. Terus B-nya itu 4. Berarti A kuadrat min 4B itu sama dengan 0 kuadrat min 4 dikali 4. Ini kan 0 dikurang 16 sama dengan min 16. Min 16 itu kurang dari 0, maka ini masuk ke kasus ketiga. Untuk solusi homogen yang kasus ketiga, solusi umumnya kan Y sama dengan E pangkat min AX per 2 C1 cos omega X ditambah
C2 sin omega X. Terus di sini masukin E pangkat A-nya kan 0. Berarti ini E pangkat 0 sama dengan C1 cos. Untuk nyari omeganya kita cari dulu. Omega di sini tuh rumusnya setengah akar 4B min A kuadrat. Berarti setengah dikali akar B-nya kan 4 dikurang A-nya 0 kuadrat. Berarti ini setengah akar 4 kali 4 16. 16 dikurang 0 kan 16. Berarti akar dari 16. Nah, akar 16 kan sama aja dengan 4 ya. Berarti setengah dikali 4. Setengah dikali 4 itu 2, berarti omeganya 2. Nah, ini kita masukin ke solusi homogen tadi. Cos 2x cos 2 gitu. Plus C2 sin 2x. Pangkat 0 kan 1, berarti solusi homogennya tinggal C1 cos 2x ditambah C2 sin 2x. Ini solusi homogen. Terus kita cari solusi yang partikular. Untuk solusi partikular, kan di sini kita punya 16 pangkat 2x. Itu kan Rx-nya. Rx itu 16 pangkat 2x. Nah, berarti basisnya itu kan yang ini. Kalau dilihat di tabel, berarti itu masuk yang baris pertama. Itu tuh solusi homogennya YP sama dengan K pangkat 2x. Nah, ini kita turunin 2 kali buat nyari nilai K-nya. Berarti kan ini YP aksen sama dengan 2K pangkat 2x. Kan? Terus YP double aksen itu 4K pangkat 2x. Terus kita substitusi ini ke persamaan yang ini. Tadi kan kita ada YP double aksen plus 4 YP sama dengan 16 pangkat 2x. YP double aksen ini 4K pangkat 2x ditambah 4 dikali YP-nya ini K pangkat 2x sama dengan 16 pangkat 2x. Berarti 4K pangkat 2x plus 4K pangkat 2x sama dengan 16 pangkat 2x. Berarti ini 8K pangkat 2x sama dengan 16 pangkat 2x. Pangkat 2x bisa dicoret. Berarti 8K sama dengan 16. K sama dengan 16 bagi 8, 2. Berarti untuk solusi partikularnya YP sama dengan K-nya ganti 2 pangkat 2x. Nah, kita udah ada solusi homogen sama solusi partikular. Berarti solusi umumnya itu ini C1 cos 2x ditambah C2 sin 2x ditambah 2 pangkat 2x. Yang ini solusi umum. Selanjutnya untuk cari solusi khusus kita gunain ini. Selanjutnya untuk mencari solusi khusus kita gunain ini kan di sini kita ada solusi umum itu C1 cos 2x plus C2 sin 2x plus 2 pangkat 2x. Nah, di sini tahu saat y-nya 0, x-nya 0. Berarti kan
kita ganti 0 sama dengan C1 cos 2 dikali 0 kan 0 ditambah C2 sin 0 ditambah 2 pangkat 2 dikali 0. Nah di sini cos 0 itu 1 dikali 1 ditambah untuk sin 0 kan 0 ditambah 2 pangkat 0. Pangkat 0 kan 1, berarti ini 2 dikali 1. Ini sama dengan 0, berarti 0 sama dengan C1 plus 2. Berarti C1 nya kita dapat min 2. Udah dapat C1, kita cari C2 dari Y aksen. Y aksennya berarti kita turunin dulu. Nah, guys. Ini kan untuk turunannya itu dapat cos diturunin kan jadi min 2 C1 sin 2x min sin diturunin kan min cos, berarti min 2 C2 cos 2x terus ditambah 2 ke depan berarti 4 pangkat 2x. Oh ya, untuk turunan ini sin plus cos ya. Nah terus lanjutin Y aksen sama dengan kita masukin nilai ini kan Y aksen saat x nya 0 itu sama dengan 0, berarti Y aksen itu 0 sama dengan min 2 C1 sin 2 dikali 0 ditambah 2 cos 2 C2 cos 0 ditambah 4 pangkat 0. Terus 0 sama dengan min 2 C1 dikali sin 0 kan 0 ditambah 2 C2 cos 0 itu 1 ditambah 4 pangkat 0 itu 1, berarti 4 dikali 1. 0 sama dengan ini habis 0, terus sisanya 2C2 plus 4. Berarti C2 nya sama dengan 2C2 sama dengan min 4. C2 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Sudah dapat C1, C2, baru kita solusinya. Jadi untuk solusi khususnya kita dapat Y sama dengan C1 nya min 2 cos 2x ditambah C2 nya min 2 berarti min 2 sin 2x plus 2 pangkat 2x. Ini solusi khususnya. Nah, untuk soal yang selanjutnya itu 3A, tentukan persamaan diferensial dalam bentuk Y aksen 2 kali ditambah A Y aksen ditambah BY sama dengan 0 jika basisnya E2X dan E pangkat X. Nah, cara penyelesaiannya kita tahu kalau Y itu sama dengan E lambda X kan, itu rumus dasar untuk solusi umum. Maka di sini bisa kita ibaratkan kalau ini adalah Y1, ini adalah Y2. Jadi Y1 itu sama dengan E lambda 1X, itu nilainya sama dengan E pangkat 2X. Nah, untuk Y2 itu sama dengan E lambda 2X sama dengan E pangkat X. Nah, dari sini kita udah dapat lambda 1 itu nilainya 2 dan lambda 2 itu nilainya 1.
Maka dari persamaan yang ini kita turunkan 1 kali. Jadi Y aksen itu sama dengan lambda E lambda X. Terus kalau Y aksen 2 kali itu lambda kuadrat E lambda X. Nah, dari turunan pertama dan kedua ini kita substitusikan dia ke dalam bentuk soal, yaitu Y aksen 2 kali ditambah A, Y aksen ditambah BY itu sama dengan 0. Jadi Y aksen 2 kalinya adalah lambda kuadrat E pangkat lambda X ditambah A dikali Y aksen lambda E lambda X ditambah B dikali E pangkat lambda X. Nah, di sini semua lambda itu punya persamaannya itu semua punya E pangkat lambda X. Jadi kita bisa keluarkan E pangkat lambda X sama dengan lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B sama dengan 0. Nah, ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka hasilnya 0. Jadi persamaannya tinggal lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B itu sama dengan 0. Nah, kita punya lambda 1 itu 2, lambda 2 itu 1. Jadi kita substitusikan ketika lambda 1 sama dengan 2, kita substitusi ke persamaan ini. Jadi nilainya 2 kuadrat, karena ini kan 2 disubstitusi ke lambda, ditambah 2 dikali A, ditambah B sama dengan 0. Maka di sini 2A ditambah B sama dengan 0. Ini 4, 2 pangkat 2 kan 4, kita pindah ruas ke kanan, jadi nilainya min 4. Ini masuk ke persamaan 1. Ketika lambda 2 sama dengan 1, kita substitusi kayak persamaan sebelumnya. Jadi ini 1 kuadrat ditambah A, kan 1 dikali A, sisa A doang ya, ditambah B sama dengan 0. Jadi A ditambah B itu sama dengan 1 kuadrat, pindah ruas ke kanan, jadi min 1. Jadi nilainya 2. Ini persamaan 2. Nah, kita eliminasi 1 dan 2. Jadi nilainya 2A ditambah B sama dengan min 4. A ditambah B sama dengan min 1. Di sini yang bisa kita eliminasi adalah B, maka kita kurangin, B-nya coret. Jadi di sini nanti nilai A itu sama dengan min 4 dikurang min 1, itu hasilnya adalah min 3. Di sini kita udah dapat nilai A-nya min 3, maka tinggal kita substitusikan A sama dengan min 3 itu ke persamaan 2, karena lebih mudah kalau mensubstitusi ke persamaan 2. Jadi kan persamaan 2 itu A ditambah B itu sama dengan min 1, A-nya min 3 ditambah B sama dengan min 1, maka B itu sama dengan min 1 ditambah 3, itu hasilnya 2. Nah, di sini kita udah dapat A dan B, maka persamaan diferensial yang bentuknya Y aksen 2 kali ditambah A, Y aksen ditambah B, Y sama dengan 0, itu nilainya adalah Y aksen 2 kali ditambah A-nya adalah min 3, berarti min 3 Y aksen ditambah B-nya 2. 2Y sama dengan 0. Nah, ini bentuk persamaan diferensial untuk soal itu. Nah, kita masuk ke soal yang selanjutnya, sama kayak tadi, cuman beda basis aja. Di sini basisnya adalah E pangkat 0,5X
dan E pangkat min 3,5X. Di sini sama kayak soal sebelumnya kita buat solusi dari Y itu kan umumnya adalah E pangkat lambda X. Nah, di sini adalah Y1, ini adalah Y2. Maka Y1 itu sama dengan E pangkat 0,5X dan Y2 itu sama dengan E pangkat min 3,5X. Dari sini kita dapat lambda 1 0,5 dan lambda 2 itu min 3,5. Nah, sama kayak tadi kita turunin dulu ini jadi turunan pertama. Y aksen sama dengan lambda E pangkat lambda X. Y aksen 2 kali itu lambda kuadrat E lambda X. Nah, kita substitusi ke bentuk persamaan diferensial, yaitu Y aksen 2 kali ditambah A Y aksen ditambah BY itu sama dengan 0. Maka kalau kita substitusi nilainya lambda kuadrat E pangkat lambda X ditambah A lambda E pangkat lambda X ditambah B E lambda X sama dengan 0. Sama kayak tadi, E lambda X-nya bisa kita keluarin, jadi E lambda X itu sama dengan lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B sama dengan 0. E pangkat lambda X itu bisa kita pindahkan ke kanan, jadi nilainya 0. Maka kita dapat persamaannya lambda kuadrat ditambah A lambda ditambah B itu sama dengan 0. Nah, ketika lambda 1 sama dengan 0,5X, kita substitusi nilainya di 0,5 kuadrat ke sini ya, ke persamaan yang ini ditambah A dikali 0,5X langsung aja, jadi kan 0,5A ditambah B sama dengan 0. Nah, di sini kan 0,5A ditambah B itu sama dengan 0,5 kuadrat itu 0,25, kita pindah ruas ke kanan jadi nilainya min 0,25. Nah, ketika lambda 2 sama dengan min 3,5, kita substitusi lagi min 3,5 pangkat 2 ditambah jadi min 3,5A ditambah B sama dengan 0, maka ini sisa 3,5A ditambah B sama dengan min 3,5 pangkat 2 itu nilainya adalah min 12,25. Nah, pindah ruas ke kanan jadi nilainya min 12,25. Ini jadi persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Sama kayak tadi kita eliminasi. Ini persamaan 1, ini jadi persamaan 2. Eliminasi 1 dan 2. Jadi nanti 0,5A ditambah B sama dengan min 0,25. Kita eliminasi dengan min 3,5A ditambah B sama dengan min 12,25. Nah, yang bisa kita eliminasi di sini B, jadi tinggal kita kurangin, B-nya habis. Jadi sisa 0,5 dikurang min 3,5A, itu nilainya adalah 4A sama dengan 12. Min 0,25 dikurang min 12,25 itu hasilnya adalah 12. Maka di sini kita dapat A itu sama dengan 3. Nah, untuk karena kita udah dapat A-nya sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 itu 0,5A ditambah B itu sama dengan min 0,25. 0,5 A-nya kan nilainya 3 ditambah B sama dengan min 0,25. 0,5 dikali 3 kan 0,15 ya. 1,5.
nanti tinggal kita kalikan, terus kita pindah ruas ke kanan, maka nanti diperoleh B sama dengan min 1,75. Nah, A-nya udah dapat, B-nya udah dapat, berarti kita substitusi nih A sama B ke bentuk persamaan diferensial, yaitu Y aksen 2 kali ditambah A Y aksen ditambah BY sama dengan 0. Maka jawabannya adalah Y aksen 2 kali, A-nya adalah 3 ditambah 3Y aksen dikurang 1,75Y sama dengan 0. Ini adalah jawaban bentuk persamaan diferensial dari soal tersebut.